Cerita berlatar tahun 1986. Seorang wanita yang bernama Susana sedang menonton sebuah pertandingan gulat kekasihnya yang bernama Surya. Singkat saja, Surya memenangkan pertandingan itu dengan hadiah 1 ekor kambing. Dan rencananya Surya ingin menjadikan kambing ini sebagai mas kawin untuk menikahi Susana. Setibanya di rumah, ada beberapa orang yang sedang menagih hutang kepada bapaknya Susana. Parahnya lagi, si bapak ini telah menggadai rumah dan sawah untuk bermain judi dan ia kalah. Surya mencoba membantu dengan memberikan kambingnya agar para penagih itu tidak melukai si bapak. Mereka menerima kambing itu dan akan kembali dalam waktu 3 hari. Pagi harinya, Susana dan keluarga diundang ke rumah si Raden Arya, yaitu orang yang memberi mereka pinjaman. Tanpa berbelit-belit, si Raden ingin menjadikan Susana istrinya karena ia tidak punya keturunan dari istrinya yang sekarang. Si Raden ingin Susana melahirkan penerus dirinya. Keadaan Susana terhimpit, ia tidak punya kekuatan untuk menolak si Raden. Pernikahan pun terjadi dan pesta digelar. Surya yang sakit hati datang ke pesta itu dalam keadaan mabuk, membuat kekacauan yang membuatnya hampir saja mati disiksa oleh si Raden dan anak buahnya. Susana memohon kepada si Raden agar mengampuni Surya. Sebagai gantinya, Susana akan menuruti kemauan si Raden. Setelah beberapa waktu, istri pertama si Raden cemburu karena si Raden jarang tidur bersamanya. Si Raden pun memperjelas bahwa tujuan ia menikahi Susana hanya untuk mendapatkan keturunan. Pagi harinya, istri pertama si Raden yaitu Sindoro menyuruh pembantunya untuk membawakan sisir bekas dipakai oleh Susana. Saat terbangun dari tidurnya, Susana dikagetkan oleh banyaknya ular yang berserakan di kamarnya. Lalu si Raden dan para warga desa menggelar acara wiwitan menyambut panen padi di tahun itu. Di sela-sela acara, si Raden menyampaikan bahwa ia punya kabar gembira, yaitu Susana sang istri sedang mengandung anaknya. Dan malam harinya, Sindoro yang kesal dengan kehamilan Susana, ia mendatangi seorang dukun. Ia meminta untuk membuat Susana mati secara menderita. Karena hal ini, Susana mengalami kejadian aneh. Ia memuntahkan rambut dari mulutnya. Dan paginya, saat Susana sedang berbelanja di pasar, ia melihat Surya sedang bekerja menjadi kuli panggul. Susana menghampirinya dan Surya berusaha untuk menghindar. Susana menjelaskan apa yang terjadi dan seharusnya Surya sudah tahu itu. Jika Surya masih cinta kepada Susana, Susana meminta tolong kepada Surya. Susana merasa nyawanya terancam di rumah itu. Sepertinya ada seseorang yang menyantetnya. Susana pun memberikan rambut yang ia muntahkan. Tak terasa kehamilan Susana sudah menginjak bulan kelahirannya. Hal ini membuat Sindoro semakin geram dan ia mempertanyakan kesaktian si dukun. Sekarang si dukun berniat akan menggunakan ilmu Banaspati dengan syarat Sindoro harus tidur dengannya. Dengan terpaksa, Sindoro pun menuruti nafsu si dukun demi Susana segera mati. Ritual pun dilakukan. Secara bersamaan, Susana akan melahirkan. Si dukun beranak keheranan karena menurutnya tidak ada tanda-tanda pembukaan akan melahirkan. Akan tetapi, Susana meringis-ringis kesakitan. Tiba-tiba perut Susana semakin membesar. Ratih dan si dukun ketakutan melihat ada yang bergerak-gerak dari dalam perut Susana. Lalu perutnya yang buncit berpindah ke punggungnya dan meledaklah punggung Susana. Orang-orang yang ada di sana dibuat tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena hal ini Susana tewas, namun bayi yang ia kandung masih hidup. Sindoro menghasut suaminya kalau dilihat dari kematian Susana, sepertinya si Susana ini pengguna ilmu hitam. Ditambah lagi si Susana ini mati di malam Jumat Kliwon. Sindoro berniat akan menyurus jasad Susana dan merahasiakan kematian Susana. Paginya, Ratih yang sedang berjalan pulang, ia dihampiri oleh Surya. Surya meminta Ratih untuk memberikan Al-Quran dan tasbih kepada Susana. Ratih pun memberitahukan apa yang telah terjadi kepada Susana.
Surya nampak terpukul mendengar hal ini. Pada malam harinya, Surya pergi ke makam Susana untuk menggali kuburan Susana. Surya mengecek kondisi jasadnya, lalu ia pun membawa Susana pergi. Paginya, ketika Surya sedang mendekap jasad Susana, ia dibangunkan oleh suara yang memanggil-manggil namanya. Suara misterius ini menanyakan siapa dan kenapa orang yang dibawa Surya bisa meninggal. Setelah mengetahuinya, si suara misterius atau si Samail memberikan penawaran. Ia akan menghidupkan lagi Susana dengan catatan Surya harus membawa anak yang dilahirkan Susana kepada dirinya. Dengan perjanjian ini, Susana pun dibangkitkan kembali. Surya sangat senang melihat kekasihnya hidup kembali. Namun kondisi Susana tidaklah berubah, belakang punggungnya masih saja bolong. Susana tidak ingat dengan apa yang sudah terjadi, tapi ia ingat dengan bayinya. Susana kebingungan kemana bayinya itu. Terdengar suara bayi. Susana pun pergi ke arah suara itu. Malam harinya, ketika Susana sedang memperhatikan si bayi, ada tukang bakso terkaget-kaget melihat punggung Susana yang bolong. Sialnya, si mang bakso yang akan pergi dicegat oleh Susana yang ingin membeli bakso. Si mang bakso langsung berpura-pura labun dan budeg. Karena Susana ingin membeli 10 mangkuk, dengan terpaksa si mang bakso pun melayaninya. Si mang bakso diteror. Susana menanyakan apakah si mang tahu siapa dirinya dan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Tentunya si mang tidak tahu karena ia bukan orang dari desa sini. 2 orang yang tadi lewat melihat Susana, ia mengumpulkan para warga dan memberitahukan bahwa mereka telah melihat hantu sundel bolong. Pak Hancip menenangkan para warga dan membubarkan mereka. Ia berjanji jika sundel bolong itu ada, mereka akan menangkapnya. Di sisi lain, saat Surya sedang mencari-cari Susana, Susana datang menghampirinya. Susana mempertanyakan apa yang Surya tutup-tutupi dan kenapa orang-orang menyebutnya hantu. Surya pun memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada Susana. Surya terpaksa membangkitkan Susana dengan perjanjian dengan iblis. Semua ini ia lakukan hanya untuk bisa kembali bersama dengan Susana. Susana pun bersedih dan ia meminta Surya untuk membantu dirinya membawa anaknya kembali. Ia takut dan tidak rela jika anaknya ada di rumah itu. Di sisi lain, kedua hancip yaitu Japra dan Rojali sedang kebingungan. Kenapa si Japra berjanji kepada warga bahwa mereka akan menangkap si sundel bolong? Niatnya Japra hanya ingin menenangkan para warga dan menurutnya mereka tidak perlu takut kepada si sundel bolong. Keesokan harinya, Surya menemui Ratih untuk memintai bantuan. Surya membawa Ratih ke tengah hutan. Ratih ketakutan ketika Surya mencari-cari Susana. Ratih jadi kelabakan ketika melihat sosok Susana. Ratih memohon kepada Surya agar jangan membawa dirinya ke dalam urusan ini. Susana menanyakan di mana anaknya. Surya pun memperjelas. Ia membawa Ratih ke sini hanya ingin tahu bagaimana kabar anak Susana. Kabar si anak ternyata baik-baik saja. Hanya saja Ratih mengkhawatirkan keselamatan anak itu. Menurut Ratih, pernah ada dukun yang bernama Jaya datang ke rumah untuk memperingatkan Sindoro Putri. Menurutnya ada makhluk gaib yang berusaha masuk ke dalam rumah itu. Namun si dukun mengatakan ia telah membentengi rumahnya dengan ilmunya. Sementara itu, untuk orang tua Susana, si Raden membelikan rumah untuk mereka di Surabaya dan mereka tahunya jika si Susana ini meninggal karena melahirkan. Surya meminta Ratih untuk mengantar dirinya ke rumah si dukun Jaya. Setibanya di sana, Surya meminta agar si dukun mencabut perlindungan yang disimpan di rumah si Raden. Surya memperingatkan si dukun dan si dukun tidaklah takut. Untuk menembus rumah ini saja Susana ternyata tidaklah mampu. Sekarang Surya tahu kalau si dukunlah yang telah menyantet Susana. Surya kalah bertarung dengan si dukun karena si dukun menggunakan ilmu hitam.
Si dukun balik memperingatkan bahwa roh Susana yang bangkit bukanlah Susana melainkan roh pendendam yang berbahaya. Ketika si dukun Jaya akan menikam Surya, Ratih mengorbankan diri. Di saat itulah Ratih berhasil mengambil kalung jimat si Jaya lalu membakarnya. Sebenarnya Surya mempunyai kesempatan untuk membunuh si dukun, namun ia lengah karena melihat kondisi Ratih. Si dukun pun memukul kepala Surya hingga ia pingsan. Tiba-tiba cempor di rumah ini mati. Lalu Susana datang meremas kepala si Jaya hingga pecah. Di sisi lain, Japra memasang sebuah jebakan untuk menangkap si Sundel Bolong. Terdengar ada seseorang yang datang. Kedua hansip ini pun berhasil menjebak si Sundel Bolong. Japra yang tadinya sok pemberani mengorbankan Rojali untuk menangkap si hantu. Ketika mereka menghampirinya, mereka kenal dengan Susana yang merupakan istri si Raden. Mereka kebingungan kenapa Susana keluyuran di tengah hutan begini. Susana mengaku kalau ia sedang bertengkar dengan suaminya. Japra dan Rojali malah saling tuduh untuk memanggil si Raden dan mereka berebut ingin menemani Susana. Japra membujuk Rojali untuk menemui si Raden dan mereka harap si Raden akan memberi timbal balik dengan melunasi hutang-hutang mereka. Si Rojali yang pelupa dibekali catatan, sialnya catatan itu jatuh ke dalam kumbangan air. Namun Rojali masih ingat hingga tersampaikanlah kalau istri si Raden ada di tengah hutan. Di sisi lain, saat Japra sedang kencing, Surya menghampiri Susana melarangnya untuk mencelakai si Raden, karena itu bisa membahayakan anak Susana. Surya mempunyai ide bagaimana jika mereka memanfaatkan tempat tinggal Japra untuk jadi tempat persembunyian Susana. Seketika saja Susana merubah wajahnya. Jika dilihat oleh si Raden dan pengawalnya, Susana berwajah orang lain. Namun bagi Japra dan Rojali itu adalah Susana. Si Raden yang kesal langsung kembali ke rumahnya. Dikarenakan Rojali kasihan, ia membawa Susana pulang ke rumahnya. Japra menyusul Rojali yang mengungkapkan kecurigaannya kepada Rojali. Jangan-jangan wanita yang mereka temui di hutan adalah si Sundel Bolong. Ditambah lagi, tadi pengawal si Raden berbicara kepada mereka kalau Susana telah meninggal dunia. Tapi tenang, Japra mempunyai abu orang mati. Kalau menurut neneknya, jika si hantu terkena abu ini, maka ia akan terbakar. Japra terkejut mengetahui si hantu dibawa pulang oleh Rojali, dan untuk membuktikan kecurigaan mereka akan mengetes si hantu dengan abu ini. Rojali disuruh untuk menyeduh abunya. Rojali lupa bahwa yang ia seduh adalah abu orang mati. Ia malah meminumnya dan Rojali langsung memuntahkan kembali minuman itu. Mereka ketakutan mengetahui kalau Susana memanglah hantu. Saat Japra akan kabur, ia menabrak si tukang bakso. Mereka malah bertengkar saling menyalahkan. Ketika si tukang bakso melihat Susana, ia kembali berpura-pura buta dan pergi dari sana. Lalu Surya menghampiri Rojali dan Japra. Surya memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada Susana. Mereka paham dengan penjelasan dari Surya. Surya pun meminta tolong untuk membiarkan Susana tinggal di sini dan menjaga rahasia sampai anak Susana bisa didapatkan. Pagi harinya, Sindoro mendatangi rumah si dukun. Sindoro terkejut melihat si dukun tewas secara mengenaskan. Malamnya, Sindoro diteror oleh Susana. Sindoro meminta kepada suaminya untuk memanggil orang pintar yang bisa membentengi rumah mereka dari gangguan arwah Susana. Si Raden tidak percaya, lalu Sindoro menunjukkan kuburan Susana yang sudah kosong. Si Raden yakin orang yang melakukan ini adalah Surya dan ia tahu Sindoro lah yang telah menyantet Susana. Karena kelakuan Sindoro lah semuanya menjadi kacau. Lalu si dukun baru didatangkan. Menurut si dukun, jika memang benar Susana menjadi makhluk jadi-jadian, ia akan datang ke sini untuk membawa anaknya. Sindoro dibekali benda untuk melindungi diri dari makhluk gaib. Di tempat lain sedang ada hiburan, sepertinya Surya sedang merencanakan sesuatu.
Japra dan Rojali membujuk para penjaga rumah si Raden untuk pergi berpesta di tempat hiburan. Rojali mengusulkan bagaimana kalau berjaganya gantian saja dan mereka pun setuju. Kloter pertama 3 orang yang jaga, Rojali, Japra, dan 1 anak buah si Raden. Di tempat hiburan, Surya menyuruh seorang perempuan untuk mencekoki para pengawal si Raden hingga teler. Susana yang menyamar menjadi Ratih datang ke rumah si Raden. Si Raden menanyakan kemana saja si Ratih ini. Si Ratih pun memberitahukan kalau orang tuanya sedang sakit. Si Ratih langsung disuruh untuk masuk untuk mengurus si bayi. Karena para pengawal lain tidak ada, si Raden jadi bertanya-tanya. Japra pun memberitahukan kemana mereka pergi. Japra disuruh untuk menemani dirinya menyusul anak buahnya. Ketika Ratih akan masuk ke dalam kamar, Sindoro menegur Ratih. Setelah mengetahui alasan Ratih tidak bekerja, Ratih pun disuruh masuk untuk mengurusi bayi. Tanpa diduga, si bayi tidak ada di kamar itu. Lalu Ratih dipanggil oleh Sindoro dan ia menunjukkan benda pusaka dari si dukun. Dan ternyata benda itu tidak bereaksi apapun kepada Susana. Saat Sindoro melihat Ratih dari cermin, ia terkejut kalau itu bukanlah Ratih. Angin pun berhembus kencang dan lampu yang ada pecah semua. Si penjaga mendobrak masuk ke dalam. Ia mencari-cari Sindoro. Susana langsung meneror mereka dan si penjaga terkejut ketakutan. Singkatnya, si Raden membawa para pengawalnya kembali pulang. Si Raden menanyakan kepada Rojali apa yang sudah terjadi di rumahnya. Baru saja si Raden masuk ke dalam, ia dikejutkan oleh temuan mayat penjaganya yang mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Si Raden mengecek ke dalam kamar dan di sana ada Sindoro yang sedang ketakutan. Bayinya pun ada di kamar ini. Di sisi lain, Surya mengendap-endap masuk ke dalam rumah si Raden. Para pengawal yang lain ikutan masuk juga. Mereka pun bertemu dan berkelahi. Susana membunuh 1 lagi pengawal si Raden. Ketika Surya sedang kewalahan, Susana datang membantu. 2 pengawal ini pun mengeluarkan benda yang sudah dijampi-jampi oleh si dukun Jaya. Hampir saja mereka membunuh Susana, namun Surya menggagalkannya. Dengan segera Susana membunuh mereka berdua. Setelah itu, si Raden dan Sindoro menghampiri Susana sambil membawa bayinya. Sindoro mengancam akan membunuh bayi itu. Lalu si dukun datang melempari Susana dengan paku. Susana tak berdaya di hadapan si dukun. Sementara Surya ia bergelut dengan si Raden. Surya berhasil mengalahkannya, kemudian lekas membantu Susana. Setelah Susana terbebas dari paku, ia langsung mengeksekusi si Raden. Lalu Susana mengejar Sindoro. Sindoro melempar anak Susana, untungnya Susana bisa menyelamatkannya. Sindoro tidak bisa kabur, ia terus dipermainkan oleh Susana. Susana pun membalaskan dendamnya dengan cara yang sama atas kematiannya. Setelah itu, Susana bisa menggendong bayinya dengan tenang. Susana bertanya kepada Surya apa ia ingin hidup selamanya bersama dirinya. Tanpa diduga, Susana meminta Surya untuk membunuh bayi ini bersama dengan Surya. Surya pun mengiyakan. Lalu saat Susana lengah, Surya menancapkan paku di kepala Susana. Susana sempoyongan, ia tidak menyangka Surya melakukan ini kepadanya. Rupanya Surya berubah pikiran, ia lebih memilih menyelamatkan anak Susana daripada Susana hidup lagi. Surya akan merawat anak ini dan mencintainya seperti ia mencintai Susana. Surya harap Susana bisa hidup dengan tenang di alam sana sambil menunggu dirinya menyusul Susana. Setelah menguburkan jasad Susana, si iblis menanyakan kenapa Surya mengingkari janjinya. Surya pun tertawa, ia tidak peduli dengan ini, karena ia tahu si iblis adalah pembohong yang ulung. Sebagai ganti karena telah bersekutu dengan iblis, Surya berniat akan mengabdikan hidupnya untuk anak ini. Film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.